Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana kita katakan tadi, sifat yang paling menonjol padanya adalah kedermawanan dan rasa malu yang besar. Ya, satu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada rumahnya Ruqayyah radhiyallahu anha. Tayyib. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani radhiyallahu anhu dan para perawinya thiqat dengan sanadnya dari Abdurrahman ibnu Utsman al-Qurashi radhiyallahu anhu. Dia berkata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah anaknya, putrinya Ruqayyah, dan Ruqayyah pada saat itu sedang mencuci rambutnya Utsman. Kemudian Rasul pun berkata kepada Ruqayyah ini, kepada anaknya, kepada putrinya, "Ya Bunayyah, ahsini ila Abi Abdullah fa innahu ashbahu ashabiya bi khuluqan." Wahai anakku, wahai putriku, layanilah Abu Abdullah, yakni Utsman bin Affan. Layanilah Utsman bin Affan dengan baik. Sesungguhnya dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya denganku. Ya, udah cukup rekomendasi yang besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ikhwani rahimakumullah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, tayyib, dengan sanadnya dari Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Aisyah bintu Abi Bakar bercerita, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang di rumah, yattaki, lagi duduk nyender, ila an kashafa rijlaihi bal wa fakhidhaihi, sehingga tampaklah betis dan paha Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk selonjoran santai. Fasallama alaihi Abu Bakar fa'adzina lahu fadakhala Abu Bakar wa kallamahu thumma ansaraf wa huwa ala hay'ati. Abu Bakar pun salam, masuk ngobrol bersama Rasul, udah kelar terus pulang Abu Bakar. Rasul pun masih dengan kondisinya masih santai. Fasallama alaihi Umar, kemudian Umar pun masuk kemudian ngobrol, kemudian pergi Umar wa huwa ala hay'ati, masih santai Rasul dengan kondisinya seperti itu, selonjoran, kleber-kleber. Okay? Tasallama alaihi Utsman. Utsman pun salam mau masuk. I'tadal wa sawwa thiyabah. Rasul pun duduk rapi dan merapihkan bajunya. Fa'adzinalah. Kemudian Rasul pun mengizinkan Utsman untuk masuk. Wa kallamahu. Kemudian Utsman berbicara padanya, enggak lama pergi. Okay? Ummul Mukminin Aisyah, tidak ada satu kejadian pun pada Rasul kecuali pasti ditanyakan. Karena kecerdasannya yang luar biasa, Allah takdirkan dia untuk menemani Rasul. Supaya apa? Supaya ada wanita cerdas yang meriwayatkan dalemannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlihat oleh sahabat di luar. Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, istadzana alaika Abu Bakar wa Umar." Abu Bakar, Umar izin padamu dan kau masih dalam kondisimu, santai-santai aja. Tapi ketika Utsman yang masuk, kenapa kau kemudian merapihkan dudukmu, merapihkan bajumu demikian? Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah." Wahai Aisyah, tidakkah aku malu kepada seseorang yang para malaikat pun malu darinya? Ya, ajib. Di sanad lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, inna Utsman rajulun hayy." Wahai Aisyah, Utsman ini orang yang sangat pemalu. Aku takut kalau aku dalam kondisi tadi, Utsman masuk terus dia malu ngelihat aku begitu, akhirnya pergi nggak jadi menyampaikan hajatnya. Kenapa? Dia pemalu. Berbeda dengan Abu Bakar dan Umar yang lain. Bukan berarti yang lain nggak tahu malu. Awas. Memahaminya tidak demikian. Nggak? Syaitan lari dari Umar, bukan berarti yang lain berarti sahiban sama syaitan. La, ente itu. Bukan berarti yang lain juga nggak tahu malu, nggak begitu memahami. Awas, ya. Utsman sangat pemalu. Kemudian Rasul baru mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah." Tidakkah aku malu kepada seseorang yang para malaikat pun malu darinya? Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu